السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita, dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah mengawali majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini, detik ini, masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan tentu di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, taufik dari Allah, sehingga dimudahkan kita untuk melakukan kewajiban kita, ibadah-ibadah yang itu bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini kita kembali dapat meluangkan waktu duduk di majelis taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang di dunia ini banyak duduk di taman surga, maka nanti di akhirat akan duduk di taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan dengan momentum Rabiul Awal yang kita lewati dan duduknya kita di majelis-majelis Maulid, mengokohkan akidah, keimanan, keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sempurna iman seseorang kalau hanya meyakini la ilaha illallah, harus dibarengi dengan Muhammadun Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, pembahasan pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah karya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masuk kepada pembahasan syurutul wudu'i, syarat sahnya wudu. Ada 15 disebutkan di sini. Kalau tidak ada satu di antara syarat ini, berarti tidak sahlah wudunya, tidak sempurnalah wuduknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita sampaikan dari awal majelis kita, dari sejak kita mulai bermajelis, maka pembahasan fikih ini tentu dalam perspektif madhab al-Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, karena memang kita di Indonesia secara umum Timur Tengah, Asia Tenggara, nah, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei, ya, banyaknya mengamalkan daripada pendapatnya atau pemahamannya Imam Asy-Syafi'i, atau juga dengan murid-murid beliau dan ulama-ulama yang menisbahkan, menyandarkan diri mereka
mengikut kepada Al-Imam Syafi'i dalam istinbat, dalam mengambil kesimpulan dari suatu hukum yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara syurutul wudu'i? Pertama, al-islamu. Artinya yang berwudu itu ya haruslah seorang muslim, ya. Fala yasihhu min kafirin. Artinya kalau seorang yang non muslim ini berwudu dengan caranya kita, tetap dihitung dia tidak sah wudunya. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyah. Karena wudu ini adalah ibadah. Berwudu ini berpahala kita, ya, dan membutuhkan kepada niat. Wal kafiru laisa min ahliha. Dan orang kafir, orang yang tidak beriman, artinya bukan orang yang patut, atau bahasa kita yang masuk dalam kategori orang yang beribadah. Bagaimana mau dia beribadah? Nah, dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tamyiz. Tamyiz ini mumayyiz, artinya dia memang belum sampai pada tahap balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa diarahkan, ya. Fala yasihu min ghairi mumayyiz, maka tak sah wudu anak yang belum sampai pada level mumayyiz. Li'anna al-wudu' ibadatun, sama seperti tadi, ya, karena wudu ini butuh ibadah. Anak yang masih, ya, di bawah usia mumayyiz, misalnya anak yang baru 2 tahun atau 5 tahun, ya, dia atau kalau 5 tahun ini udah bisa lah, ya. Atau misalnya umur, ya, 3 tahun mungkin, ya, dia belum bisa diarahkan terkait dengan bagaimana niat, belum terlalu memahami. Maka syarat sahnya wudu diantaranya harus sudah mumayyiz. Ini ada umurnya disebutkan, saya lupa usia daripada mumayyiz ini, ya, kalau tidak salah juga ya sampai belasan, ya, tapi belum sampai pada usia balik. Kemudian an-naqa'u minal haid wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Artinya ya orang yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Dia berwudu untuk apa? Ya, sementara dia masih dalam keadaan berhadas besar, ya. An-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati, bersih dari hal-hal yang bisa menutup, menghalangi sampainya air kepada kulit, yang itu mesti terkena air ketika berwudu. Entah misalnya ada plasternya atau ada, pokoknya air itu terhalang, tidak menyentuh atau tidak mengenai kulit kita secara langsung. Kalau ada yang menutupinya, nah maka nanti tidak sahlah wudunya. Tapi nanti di sini disebutkan ada keringanan, ya, misalnya apa, bagi orang-orang yang memang pekerjaannya itu ya, apa bahasa, susah untuk menghindarinya. Nah, barangkali misalnya apa, orang yang kerjaannya tukang cat misalnya, apalagi cat minyak misalnya nempel, sudah berusaha dibersihkan, tapi masih ada ya sedikit lah yang sudah masih tersisa, sehingga terhalang air sampainya, ya, maka di sini disebutkan, ya, ada masuk pada kategori yang diberi kelonggaran, ya, bagi orang yang memang pekerjaannya hal yang demikian. Kemudian alla yakuna 'alal 'adwi ma yughayyirul ma', ya, kemudian tidak boleh ada di bagian tubuh kita ini yang nanti bisa merubah air tersebut. Sini misalnya sabun, ada sabun di sini. Ketika disiram air, maka air yang seharusnya tadi suci mutlak
tidak bercampur dengan apapun, bercampur dengan sabun yang ada di kulit kita. Maka artinya pastikan bersihkan dulu, tidak ada lagi sabun yang menempel pada kulit kita ataupun tinta dan sejenisnya. Intinya kalau dia terkena air, maka akan bercampur air itu dengan apa yang melekat pada kulit kita. Maka pastikan dulu bersih, baru kemudian berwudu. Al-ilmu bifardiyatihi, mengetahui tentang rukun-rukun daripada wudu ini. Nah, makanya kita perlu belajar, perlu mengaji. Tapi nanti ada disebutkan di sini beberapa permasalahan. Apa diantaranya? Yang ketujuh dikatakan alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jangan sampai dia meyakini sesuatu yang rukun di dalam wudu itu dia menganggapnya sunnah. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat dia meninggalkannya. Padahal ternyata itu adalah rukun di dalam wudu. Ya, dalam mazhab Syafi'i 6 rukun wudu, 4 diantaranya yang diambil daripada Al-Quran langsung, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita sampaikan, yang mencuci wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki, 4. Kemudian ditambah lagi niat dan tertib. Artinya harus ada niat, kemudian ada tertib, artinya berurutan. Nah, bagaimana ada beberapa keadaan orang yang meyakini misalnya yang sunnah ini, yang rukun itu sunnah. Nah, maka disebutkan pertama, taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furud fayasihhu minhul wudu'. Kalau dia meyakini semua yang dia ketahui ini, yang lazim biasa kita berwudu, cuci tangan dulu, kumur-kumur, membersihkan hidung, semuanya itu dia meyakininya bahwa semuanya adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan, maka sahlah wudunya. Walaupun di situ ada yang sunnah kan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, tapi dia meyakininya itu suatu rukun di dalam wudu, karena ilmu dia ya sebatas itu, artinya dia tidak mengkaji lebih lanjut. Tapi apa yang dia pelajari dari sejak kecil diajarkan ini, dan artinya dulunya dia diajarkan tidak dikasih tahu ini sunnah, ini rukun, dan sehingga dia apa yang sudah diamalkan selama ini, kalau dia tidak berkumur-kumur dia mengira wudunya tidak sah, maka ini artinya wudunya sah ya, walaupun ada yang sunnah yang dia hitung, dia anggap itu adalah wajib atau rukun. Keadaan yang kedua, wataratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun fala yasihhu minhu wudu'. Ada orang yang meyakini bahwa seluruh perbuatan dia di dalam wudu itu adalah sunnah, maka tidak sahlah wudunya. Nah, kemudian yang selanjutnya, wataratan ya'taqidu anna fihi furuḍan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Dia meyakini dalam gerakan wudu dia dari awal sampai akhir ini ada yang sunnah, ada yang rukunnya, tapi dia tak bisa membedakan ini mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka keadaannya yang pertama, kalau dia orang awam, bahasa kita ya, dia cuman tak sempat dia duduk mengaji berguru ya, fayasihhu bil ittifaq, maka sah dia karena keterbatasan dia ya. Yang kalau bahasa kita ya orang-orang petani lah, atau orang-orang yang berkebun, yang mananya orang-orang dulu ya, yang dia tidak mendapatkan peluang ya untuk belajar, atau tidak ada juga media untuk belajar. Kan dulu kalau kita di kampung-kampung tidak ada majelis seperti ini ya, tidak seperti sekarang. Jadi apa yang dia ketahui sudah itu yang diamalkan. Dia tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau dia orang awam ya, maka sah wudunya. In kana aliman, kalau dia orang yang berilmu ya, maka sah menurut Ibnu Hajar dan tidak sah menurut Imam Ar-Ramli, dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri.
Artinya dia orang terpelajar, kok bisa dia tidak tahu membedakan mana yang sunnah, mana yang rukun di dalam wudu. Satu pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan sah, menurut pendapat Imam Ar-Ramli tidak sah. Artinya ya walaupun dia tidak tahu ya masih ada kesempatan sah wudunya, karena ada ulama yang berpendapat sah. Wa taratan yaqulu, kemudian terkadang dia berpikir atau berkata dalam dirinya, inna mashar ra'si wa ghaslar rijlaini ahaduhuma sunnah wa lam yu'ayyin. Nah, misalnya dia menyebutkan mengusap kepala kemudian mencuci kedua kaki, salah satunya ini ada sunnah, tapi dia tidak menyebutkan yang mana, padahal dua-duanya ini rukun, ya kan? Fayasihu, tetap saja dia sah, karena dia tidak memastikan mana yang sunnah dari dua yang rukun ini. Artinya dia karena tidak tahu, maka secara prakteknya otomatis pasti dia akan mengerjakannya, karena dia tidak yakin yang mana yang rukun, mana yang sunnah, maka tidak berani dia meninggalkan satu dari duanya tadi, yang memang pada hakikatnya dua-duanya rukun. Berarti sahlah, karena dia akan terus mengusap sebahagian kepalanya dan juga akan terus mencuci kakinya. Li'annahu lam ya'taqid fardan muayyanan annahu sunnah, karena dia pun tidak meyakini, memutuskan secara pasti mana yang sunnah, mana yang rukun, dan dia kategorikan sunnah, ya. Nah, ini beberapa keadaan kondisi orang yang bahasa kita ya tidak mengetahui secara detail mana sebenarnya dalam gerakan wudhu itu yang sunnah, mana yang rukun, ya. Kemudian syarat sah berikutnya al-ma'ut tahur, dia berwudu dengan air yang suci. Kita sudah sampaikan air suci yang maknanya air mutlak, dia tidak bercampur dengan apapun, masih disebut dengan air. Karena kalau sudah dikasih teh, dikasih gula, namanya teh manis, bukan lagi air. Dikasih kopi, dikasih gula, sudah namanya kopi pahit atau kopi hitam, ya. Artinya yang air yang namanya yang sah dipakai berwudu ini adalah air mutlak, artinya memang namanya air. Nah, kalau sudah berubah namanya karena dia bercampur dengan yang lain, maka tidak lagi masuk kepada air mutlak. Kemudian izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis yang ada pada anggota tubuh yang dicuci ketika berwudu. Nah, kalau dengan ada najis misalnya, begitu kita berwudu ada najis, kita dengan basuhan yang pertama kalau sudah hilang maka sahlah wudunya. Tapi kalau belum, nah, maka dilanjutkan dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ya. Kemudian yang ke-10 jaryul ma'i ada jami'il udwi. Artinya air itu yang mengalir di seluruh anggota tubuh tadi yang kita bahasa kita yang kita basuh ketika berwudu. Fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin. Maka tidak cukup ketika kita mau berwudu misalnya hanya dengan menggunakan kain basah. Ada kain basah kan itu yang kita ambil, kita usapkan ke wajah kita, tidak bisa. Dia harusnya itu air yang itu mengalir, ya. Maknanya mengalir ini kalau seandainya dia diletakkan begini, digoyang, maka nampak itu dia ada gerakan, ada bergoyang ke kiri ataupun ke kanan. Begitu juga tidak cukup dengan batu es misalnya, ada balok es batu, itu tidak bisa, karena dia tidak mengalir, air itu kan padat, ya. Meskipun kalau dioleskan akan ada airnya, ya. Kemudian yang ke-11 tahaqqukul muqtadi ay al-jazmu fil niyah. Artinya dia harus yakin dengan niatnya, ya. Maknanya dia niatnya ini memang niat berwudu, yakin dia bahwasannya sudah batal, ya.
Maka disebutkan hal falau syak tawaddu'a syakkan, kalau dia berwuduk dalam keadaan ragu, hal huwa muhditsun am mutawaddi, dia berwuduk ini kemudian dia ragu sebenarnya dia ini berhadas atau masih ada wuduknya. Jadi dia berwuduk tapi dia ragu apakah dia berhadas atau masih ada wuduk, dia lupa, nah, dia ragu-ragu. Fala yasihhu wuduhu in banal halu annahu ghairu mutawaddi li adami tahaqquqil muqtadi. Maka tidak sahlah wuduknya kalau seandainya memang yang benar itu dia fala yasihhu wuduhu in banal hal annahu ghairu mutawaddi. Tidak sah wuduknya kalau seandainya dia memang artinya batal, telah batal wuduknya. Kenapa? Karena dia ragu dalam niatnya. Maka bagaimana? Ya disebutkan nanti caranya, ya bisa dia batalkan aja wuduknya. Baru kemudian berwuduk memang dengan niat berwuduk. Bagaimana cara batalkan wuduknya? Ya bisa dia buang air kecil. Ya, baru kemudian berwuduk lagi. Karena kalau dia ragu dengan niat wuduknya, sementara dia memang sudah dalam keadaan batal sebelumnya, niat ini kan harus yakin kita. Nah, ini kan ini saya wuduk batal tadi atau belum? Nah, maka kalau seandainya dia ternyata batal tadi sudah, nantinya dalam keadaan berhadas, maka wuduknya itu tidaklah sah. Untuk meyakinkan hal tersebut, artinya ya sudah, dia batalkan saja wuduknya. Lalu kemudian memang niat berwuduk untuk menghilangkan hadas. Nah, beda nanti kalau misalnya niat tajdid al-wudu, memperbaharui wuduk. Dia memang masih ada wuduknya, yakin dia. Tapi kemudian dia memperbaharui wuduknya karena mau melaksanakan sholat. Misalnya seperti kita. Nah, dari maghrib tak ada batal wuduk itu. Tapi kita mau memperbaharui wuduk untuk melaksanakan salat Isya. Maka niat wuduk saja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sudah. Ya. Niat berwuduk. Tidak berniat li raf'il hadas, tidak berniat mengangkat hadas karena tidak dalam keadaan berhadas. Kemudian dawamun niyah hukman, hendaklah selalu ada niatnya secara hukumnya. Bagaimana? Bi an la ya'ti bima yunafihi kariddatin. Tidak ada yang membatalkan niat itu seperti misalnya murtad. Ya, di dalam berwuduk, pertengahan wuduk dia murtad. Ya. Maka batal niatnya tadi, ya. Wa an la yasrifaha ila ghairil manwi. Ya, ataupun kemudian dalam dia berwuduknya itu tidak memalingkan niat yang lain ketika dalam wuduk. Di pertengahan wuduk dia niat, ya, dia merubah niatnya, ya, cuman niat membersihkan anggota tubuh saja, nah, tak jadi niat wuduk, nah, maka batal, ya. Kemudian ada muta'liqin niyah, ya, artinya tidak menggantungkan niatnya ini, ya, tidak menggantungkan niat kepada perkara yang lain, seperti yang sudah dibahas di halaman 83. Apa disebutkan di halaman 83 nih? Terkait perkara niat, ya. Ada muta'liqi qat'iha bi syai'in, seperti tidak boleh menggantungkan niat ini kepada sesuatu. Misalnya apa? Ka'anna wal wudu'a wa wartadda athna'ahu aw a'rada anhu. Ka'anna wa fi sholati annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Seperti dia berniat, ya, di dalam salatnya, ya, dia berniat
akan memutuskan sholatnya kalau seandainya datang si fulan. Berarti dia juga niat dalam wuduknya. Dia berniat sudah wuduk, tapi dia pasang niat kalau nanti datang sini saya berhenti daripada berwuduk ini. Nah, maka kalau seperti itu tidak sah juga niatnya, karena dia menggantungkan niat itu kepada sesuatu yang lain. Dukhulul waqti wal muwalati, ya, sudah masuk waktunya. Ini bagi apa? Bagi orang yang punya penyakit, ya, ka salasil bauli, orang yang tidak pernah putus air kencingnya. Maknanya dia kalau dihitung dari awal wudhu sampai selesai, atau dari awal takbiratul ihram salat sampai salamnya, pasti dia ada keluar air kencingnya, tak bisa dia menahannya, di luar daripada kendalinya. Nah, maka orang yang seperti ini dia berwuduknya ketika sudah masuk waktunya. Ini kalau sudah masuk waktu kan sudah wajib. Nah, kita sudah masuk waktu ini baru wajib berwuduk. Sekarang ini kita belum wajib berwuduk, tapi begitu masuk isya sudah wajib berwuduk. Kenapa? Karena sudah masuk kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, maka orang yang punya penyakit dikasih rukhsah, ya memang nanti dia di dalam wuduknya, misalnya dia mulai masuk waktu sholat, dia berwuduk. Nah, ketika mengusap sebagian kepala, keluar air kencingnya, tetap lanjutkan saja. Artinya tetap sah wuduknya. Begitu juga di dalam sholat. Jadi ketika tahiyat awal misalnya, keluar air kencingnya, lanjut saja. Ya, karena itu termasuk rukhsah bagi dia. Makanya tadi dia berwuduknya ketika sudah masuk waktu sholat. Karena sebelum masuk waktu sholat dia belum diwajibkan untuk berwuduk. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah ini artinya menyambungkan antara satu rukun dengan rukun yang berikutnya. Tidak ada jedah yang panjang. Nah, ini 15 rukun di dalam, atau syarat sahnya di dalam wudhu yang mesti kita perhatikan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan ragu-ragu, ya. Biasa sering ditanyakan juga, bagaimana kalau dia ragu nih, apakah dia masih ada seperti kita sekarang, selesai kita sholat maghrib, duduk kita iktikaf sampai masuk isya, kita ragu nih, kita ini batal atau belum, ini masih ada wudhu atau sudah batal. Maka bagaimana keadaannya? Ya, gambarannya di sini disebutkan, ya, idza syakka fit taharati, dia ragu apakah dia suci atau tidak. Wa tayaqqana al hadas, dia yakin dia berhadas. Atau syakka fil hadas wa tayaqqana taharah, dia ragu apakah dia berhadas atau tidak, tapi dia yakin bersih. Jadi dua keadaan. Pertama, dia ragu apakah dia ada wudhu, tapi dia yakin bahwa tadi dia sudah berhadas, ya. Atau yang kedua, dia ragu berhadas tapi dia yakin tadi sudah berwudhu. Oke. Maka gambarannya, arada an yusalliya thumma syakka, ada orang mau salat tapi dia muncul keraguan dalam dirinya, hal huwa muhdithun am mutatahhir, apakah dia ini sedang ada berhadas atau dia masih suci, artinya ada wudhu, ya. Maka fa in tayaqqanal hadas, kalau dia yakin bahwa dia tadi sudah berhadas, buang angin atau bersentuhan dengan yang bukan mahram dengan lawan jenis, atau buang angin, buang air kencing, karena dia jelas tadi, ingat bahwa tadi dia masuk ke kamar mandi, WC, toilet. Ka'anda khalal khala wa qadha hajatahu, dia masuk kamar mandi, buang hajat. Tsumma syakka ba'dahu, dia ragu setelah itu apakah tadi keluar dari toilet itu dia berwudu atau tidak. Fahuwa muhdithun, maka orang yang seperti ini berhadas, artinya dia dalam kategori berhadas. Kenapa? Kaidah menyebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan
ragu-ragu. Dia yakin apa tadi? Yakin sudah masuk kamar mandi. Dia ragu apakah sudah wudhu atau tidak. Maka yang diambil hukumnya adalah yang yakin. Berarti dia dalam keadaan berhadas, ya udah wudhu. Begitu juga dalam sholat kan, kita ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Ya, berarti yang kita yakin mana? Rakaat ketiga yang kita yakin. Kita ragu ini apakah ini sudah masuk ke rakaat keempat. Karena lebih yakinnya itu diambil yang lebih sedikit hitungan di dalam rakaatnya. Wa kadzalika law tayaqqana annahu tatahhara thumma syakka ba'dahu. Begitu juga kalau dia yakin dia sudah berwuduk tadi. Nah, seperti kita jelas sudah berwuduk tadi, yakin kita karena baru kita sholat maghrib. Lalu kita ragu selama duduk tadi ini ada nggak ya buang angin. Ya. Maka apa yang terjadi? Fahuwa mutatahhir, maka dia dihitung masih dalam keadaan suci. Karena kaedahnya yakin pas ini yang diambil, yang yakin ini pasti lebih kuat. Nah, sementara dia ragu apakah ada batal atau tidak, tapi tadi jelas yakin dia sudah berwudu. Maka yang diambil dia yakin berarti dia masih dalam keadaan sahih, keadaan tahir, masih suci. Maka hukumnya annahu ya'khudhu biyaqinihi, dia mengambil apa yang menghukum dirinya apa yang dia yakin. Kemudian masalah yang kedua, idza tayaqqana at-tahara wal hadath walakin syakka, dia yakin dalam keadaan suci, yakin juga dia dalam keadaan berhadas. Tapi dia ragu mana yang lebih dulu. Dia lebih dulu bersuci kemudian berhadas, atau lebih dulu berhadasnya baru kemudian bersuci. Dia ragu apakah tadi dia berwuduk dulu baru masuk kamar mandi, atau masuk kamar mandi dulu baru berwuduk. Nah, tapi dia yakin sudah melakukan duanya, artinya sudah berhadas dan juga sudah berwuduk, tapi dia ragu mana yang lebih dulu. Ya. Maka di sini sebutkan gambarannya, hasalalahu ba'da tulu'isy syamsi mathalan hadathun biyaqinin. Jadi apa namanya terjadi pada dia ini setelah terbitnya matahari, dia yakin bahwa dia sudah berhadas, ya, dalam keadaan berhadas. Wa taharatun biyaqinin, dan dia juga yakin sudah bersuci. Tapi dia ragu, hal ahdatsa awwalan thumma tatahhara amil aks. Apakah dia berhadas dulu baru bersuci, atau bersuci dulu baru berhadas? Maka hukumnya ya'khudhu bididdi ma qablahuma, ay bididdi halatihi qabla tulu'isy syams. Maka yang diambil adalah keadaan dia sebelum terbitnya matahari tadi. Kan dia yakinnya setelah terbitnya matahari. Dia setelah terbitnya matahari dia yakin bahwa dia sudah berwudu dan juga berhadas, tapi dia tidak tahu mana yang lebih dulu. Maka diambillah keadaan dia sebelum terbitnya matahari. Ya. Pertama, in kana qabla tulu'isy syamsi muhditsan fa huwal an mutatahhir. Kalau tadi dia sebelum terbitnya matahari berhadas, maka sekarang dia suci setelah terbitnya matahari. Kenapa? Karena dia yakin sudah bersuci. Ya. Li'annal asla istimraru dzarikal hadas. Karena yang menjadi dasarnya dia masih terus berhadas, artinya hukum berhadas sebelum terbitnya matahari tadi diambil sampai terbitnya matahari. Wa taharatuhu fima ba'du rafa'at dzarikal hadas. Kemudian setelah terbit matahari tadi ini kan yakin sudah dalam keadaan berwudu suci, maka itu mengangkat keadaan dia berhadas dari sejak sebelum terbitnya matahari.
Lalu kemudian keadaan yang kedua, in kana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran, kalau dia sebelum terbitnya matahari sudah dalam keadaan suci. Ya, tadi kan dia yang diragukan ini setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbit matahari dia sama-sama yakin sudah berwudu dan juga berhadas, tapi tidak tahu mana yang yakin atau tidak mana yang lebih dulu. Nah, maka kalau sebelum terbit matahari dia dalam keadaan suci, fahuwal, ya, apa namanya, fananzuru, maka dilihat lagi, tidak langsung dapat hukumnya. Kalau yang tadi langsung dapat kesimpulannya. Kalau dia sebelum terbit matahari berhadas, maka setelah terbit matahari ini dia sudah dalam keadaan suci. Karena yakinnya dia setelah terbit matahari tadi, apa namanya, bersuci, ya, hadas tadi mengikut, ya, sampai terbitnya matahari dan dia yakin sudah berwudu. Nah, tapi kalau seandainya sebelum terbit matahari dia sudah dalam keadaan bersuci, maka ada dua, bahasa kita dua gendangnya, ya. Pertama, idza kana yu'tadu tajdid at-taharati fa huwa al muhdithun, ya. Kalau seandainya dianggap, ya, atau kebiasaan dia itu adalah memperbaharui wudunya, maka dia sekarang dalam keadaan berhadas. Kenapa? Li'annahu qad tayaqqana anna at-taharata allati qabla tulu'i syams warada 'alaiha hadathun. Karena dia yakin bahwa sucinya tadi dia sebelum terbitnya matahari ada diikuti setelahnya hadas. Fa azalaha fa huwa yashukku hal irtafa'a hadzal hadath bi taharatin am la, fala yuzalu yaqinul hadasi as-sabiq bisyak. Tapi dia ragu apakah wuduknya ini menghilangkan hadas yang sebelumnya, karena tadi niatnya dia ragu-ragu. Nah, sama tadi dengan niat yang orang yang ragu ini, apakah dia dalam keadaan suci atau apa namanya sudah dalam keadaan berhadas. Jadi niatnya tak yakin nih, apakah memperbaharui wudhu atau memang menghilangkan hadas, maka dia muhdis, ya, artinya dia dalam keadaan berhadas kalau sebelumnya itu, atau dia bersuci sebelum terbitnya matahari dan kemudian dia bersucinya itu adalah kebiasaan dia untuk memperbaharui wudhunya, maka dia tadi ragu-ragu memperbaharui wudhunya tadi itu, dia niatnya itu menghilangkan hadas ataukah kemudian hanya memperbaharui wudhu. Kenapa? Karena dia sudah yakin ada berhadas setelah terbitnya matahari tadi. Kemudian gendang yang kedua, idza kana la ya'tadu tajdid at-taharati fawal an mutatahhir. Kalau dia tidak termasuk memperbaharui daripada sucinya atau memperbaharui wudhunya, tapi memang niatnya berwudhu menghilangkan hadas, berarti sekarang dia sudah dalam keadaan suci, ya. Kemudian keadaan yang ketiga, idza kana la ya'lamu halatahu qabla tulu'i syams fa huwa an muhdits. Yang kedua tadi itu, pertama dia tahu keadaan sebelum terbit. Pertama dia tahu bahwa sebelum terbit muhdits, maka dia setelahnya suci. Dia tahu sebelum terbit matahari dia dalam keadaan suci. Nah, kalau yang pertama tadi dia niatnya memperbaharui, biasa memperbaharui, maka dia dalam keadaan hadas. Tapi kalau niat wudhunya bukan memperbaharuinya, berarti dia dalam keadaan suci karena dia yakin wudhunya menghilangkan hadas. Nah, kemudian kalau dia tidak tahu, nah ini parah. Dia tak tahu sebelum terbit tadi dia apakah suci atau tidak. Maka apa yang terjadi? Fahuwal an muhdis. Maka dia sekarang dihukumi berhadas. Ya, sebenarnya gampang saja kan. Karena ngapain sibuk-sibuk? Apa pening-pening mikirnya Ustaz tadi ini? Udah wudhu aja lah, ya kan? Nah, nawaitul wudu'ah. Kalau misalnya apa? Udah, kita niat wudhu itu secara otomatis sudah juga mengangkat hadas. Karena niat umumnya itu adalah berwudu, dan berwudu itu menghilangkan hadas. Wa yalzamuhu alwudu, maka dia berhadas maka mestilah dia berwudu. Wal afdal,
Dan lebih afdal lagi apa? Ayyuhditsa wa yatawadda. Mananya dia ragu tadi itu, udah dia seperti kita sampaikan tadi, udah dia berhadas saja, yakin lagi. Kita masuk kamar mandi, buang air kecil, nah, berarti dia secara yakin sudah pasti berhadas, lalu dia niat berwudu untuk menghilangkan hadas. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan terkait syarat sahnya daripada wudu atau syarat-syarat wudu yang 15 dengan beberapa permasalahan yang barangkali ada ditemukan atau muncul keraguan-raguan dalam diri kita. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya masuklah kepada pembahasan nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Sedikit saja di sini disebutkan yang membatalkan wudu ada 4. Ya. Tapi dari 4 ini ada nanti anak-anaknya. Nah, mana yang membatalkan wudu yang 4 di sini disebutkan? An-naqidul awal, yang membatalkan wudu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari 2 jalur, kubul dan dubur. Ya. Apapun itu yang keluar dari 2 jalur ini, maka kemudian secara otomatis, ya, batallah wudunya. Min kubulin, dari dubur, ya, rihun au ghairuhu, angin atau selainnya, ya. Kemudian illal mani sawa'un kana al-kharij mu'tadan am ghaira mu'tadin ratban am jafan, kecuali yang keluar dari dubur ataupun kubul ini air ataupun sperma. Sperma, air mani, kalau keluar maka tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena dia mewajibkan sesuatu yang lebih tinggi daripada wudu. Apa itu? Mandi, ya kan? Artinya dia tidak hanya disuruh menghilangkan hadas kecil, tapi bahkan menghilangkan hadas besar. Maka nanti dalam kajiannya, hadas besar kalau dihilangkan secara otomatis hadas kecil juga terangkat, ya. Kemudian, nah ini yang pertama, pokoknya apa-apa yang keluar, ya, baik itu yang keluar itu yang biasa, ya, ataupun yang selain daripada itu, basah maupun kering, pokoknya keluarnya dari dua jalur ini, ya. Maka nanti misalnya juga disebutkan keluar cacing misalnya, ya, orang cacingan keluar, nah, maka termasuklah batallah juga wudu, batallah juga wudunya, ya. Kemudian yang kedua, an-naqidus tsani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi, hilangnya akal, maknanya hilangnya sadaran, bisa dengan karena tidur atau dengan yang lainnya, pingsan misalnya, ya. Illa binaumi qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidurnya orang yang duduk dan dia tidak beranjak berpindah dari tempat duduknya. Ini biasanya banyak diamalkan ketika hari Jumat, ya. Duduk tidur, ya, dia meleknya pas khatib mulai alhamdulillahi rabbil alamin, mulai menunduk, bangunnya ketika sudah doa, ya. Nah, maka tidak batal wudunya selagi dia masih pada posisi duduknya, tidak berpindah. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Sudah masuk waktu Isya, silakan dikumandangkan azan Isya. Izin bertanya boleh, Pak? Ya, baik. Karena kalau kita lanjutkan ini pun selesai, ya, pembahasan
yang membatalkan wudhu, jadi baru sampai ke poin kedua, dan itu pun baru awal-awal. Silakan ya, jika ada pertanyaan kita lanjutkan insyaallah terkait yang membatalkan wudhu di pertemuan berikutnya di bulan mendatang insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan syarat yang 15 tadi Ustaz, kan Ya. ada air mengalir. Ya. Sebagian ini kan ketika di pesawat contohnya Ustaz, yang perjalanan 10 jam itu ada dikasih semprot gitu Ustaz. Itu kalau disemprot kan sebenarnya kan nggak mengalir Ustaz. Itu sebenarnya sah atau tidak Ustaz? Yang kedua, boleh diulang lagi Ustaz tentang tayamum. Bagaimana cara tayamum yang benar, laki-laki dan perempuan apakah sama atau beda Ustaz? Demikian Ustaz. Baik, nah, terkait ya berwudhu dengan semprot ya. Jadi memang sempat viral beberapa waktu yang lalu, ada salah seorang, Allah alam apakah dia ustadz atau bagaimana, yang jelas dia di tanah suci, entah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bikin video untuk jamaah umrah. Jangan lupa bawa semprot ini untuk memudahkan nanti berwudu kalau batal. Dia praktekkanlah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Allah alam, barangkali juga dalam mazhab yang lain, artinya kalau dia langsung menyemprotkan begitu ya, dalam hitungan mazhab Syafi'i tidak sah ya. Kecuali dia mungkin dikumpulkannya dulu, disemprot-semprot di tangannya ini, baru artinya air itu tergolong mengalir, baru dia pakai itu, baru sah. Tapi kalau itu langsung disemprotkan begini, dan juga sudah banyak dibahas oleh ustaz-ustaz kita, banyak itu di YouTube disampaikan bahwa tidak sah kalau seandainya langsung disemprotkan demikian, karena jumlah airnya tidak sampai mengalir, jumlahnya sangat sedikit, lebih kurang ya sama misalnya dengan handuk yang dibasahkan kemudian handuk itu yang dipakai untuk berwudu ya. Atau sama tadi disebutkan balok es, balok es juga kalau diginikan kan ada airnya ya. Nah kemudian tentang tayamum, sama perlakuannya laki-laki dan perempuan tata cara. Ya, rukun tayamum niat, ya, kemudian mengusap wajah, ya, kemudian tangan sampai ke siku dan tertib, sudah itu. Kemudian kita mengambil debu, ya, kemudian mengusap wajah, ya, sekali usapan ya. Itu kan semuanya kena ya. Kemudian ambil lagi yang berikutnya. Kalau yang pertama tadi tangan dirapatkan begini, yang kedua tangan direnggangkan. Kemudian kalau ada cincin, ada jam, dicopot, dilepas. Kenapa? Karena debu tak masuk di dalam bawah jam kita ataupun gelang atau di bawah cincin. Beda dengan air. Kalau berwudu kan sunnahnya digerakkan saja, nah, agar air masuk. Tapi kalau debu tak bisa, maka dicopot. Lalu kemudian mengambil lagi debu yang baru ya. Nah nanti sebagiannya Anda menyebutkan caranya dibagi dua tangan kita ini ujung dari sini ke ujung dan telapak ya, agar nanti tidak namanya debunya mustakmal. Maka ini nanti seperti ini caranya. Sisanya yang telapak tangan kita ini untuk mengusap bagian dalam tangan kita sampai ujung. Begitu juga dengan sebelahnya. Tapi kalau misalnya tidak terangkat, ya begini misalnya sah saja, ya. Nah, begitu sebelah juga. Bagaimanapun caranya tidak angkat. Nanti masuk sunnahnya ada yang menepuknya, kemudian menyela-nyela. Pada sunnah-sunnah wudu, begitu tayamum ya. Begitu juga misalnya diambil debu, nampak agak banyak, itu khawatir mengena mata kita, maka bisa dengan cara diringankan debu itu agar jatuh sebagian. Dan memang kalau disebutkan nanti ya debunya, namanya debu itu dia gubar ya, dia itu sesuatu yang dari tanah yang kalau ditiup dia akan terbang. Nah itulah sebenarnya debu ya. Maka nanti yang agak agak ketat, nah, dia tidak membolehkan tayamum di kursi pesawat atau di mobil, di kaca mobil.
Nah, tapi sebagian ada yang apa namanya ya agak memudahkan lah ya, menyebutnya sah, sebagian menyebutnya tidak. Maka sebagian ulama menyarankan ya kalau misalnya safar yang kira-kira barangkali ada kemungkinan tidak mendapatkan air, bawa debu itu. Masukkan dalam sapu tangan kita. Nah, sebelum berangkat, masukkan ke situ, baru ikat, baru bawa. Nanti kapan itu dibuka. Nah, begitu. Termasuk Buya Yahya juga menyampaikan hal demikian. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Silakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, Ya. untuk air yang dipakai itu berwudu, air yang dipakai ini air kayak gini boleh atau enggak, sama ini air hujan yang langsung jatuh ataupun yang dari cucuran atap, itu boleh atau enggak? Yang kedua, seperti misalnya kayak kita tadi kan habis kayak di kampung-kampung Ustadz, habis maghrib kan ada pengajian kayak sekarang gitu kan. Kemudian di kampung-kampung itu ada di sajiannya gitu Ustadz. Kadang-kadang kayak makanan, minuman, dan minumannya kayak kopi atau teh gitu Ustadz. Itu membatalkan wudu atau enggak Ustadz? Ini itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, berwudu dengan air mineral seperti ini sah ya, boleh, karena ini masih tergolong dia air apa namanya, air yang tahir, suci. Meskipun nanti ada yang menyebutkan barangkali ini sudah ada yang dicampur atau apa bahasanya, tapi dia nantinya tidak merubah daripada kondisi air. Maka nanti ada yang menyebutkan kalau tujuannya untuk membuat air itu lebih bagus, maka tidak jadi masalah. Yang masalah kan nanti merubah air ini, seperti dari warna dan rasa dan seterusnya. Kalau membuat air ini jadi lebih bening, nah, itu ada nanti ya, bukan jadi sesuatu yang masalah. Nah, kemudian misalnya air hujan dari apa, turun dari atap atau apa, boleh, sah. Air hujan termasuk air yang mutlak. Jadi kan disebutkan nanti semua air yang turun dari langit, kemudian dan yang keluar dari perut bumi, ya, sungai, mata air, air laut, nah, itu termasuk air yang suci lagi mensucikan. Nah, kemudian ya, makan ataupun minum ya, tidak termasuk membatalkan wudu ya, tidak termasuk membatalkan wudu ya, apa namanya, meskipun nanti kalau ya, disunnahkan ini kan kalau sudah habis makan ini kan ada sisa-sisa, nah, kan nanti ya minimal dia berkumur-kumur lah untuk membersihkan sisa makanan di mulut, agar ketika sholat tidak ada nanti apa namanya, di antara yang dibenci oleh Nabi SAW, beliau orang yang ketika sholat kemudian dia mendapati sisa makanan di giginya ya, maka itu nanti kan masuk kepada sunnahnya wudhu itu ya, bersiwak ya kan, bersihkan gigi untuk membersihkan, atau dengan siwak yang biasa itu dengan ranting untuk membersihkan ya, jangan sampai ada sisa makanan yang nyangkut di gigi atau di dalam mulut kita. Jadi tidak sampai membatalkan. Nanti ada beberapa makanan seperti diantaranya makanan yang dia itu makan apa bahasa kita, yang dimasaknya dengan cara dipanggang, tersentuh api langsung. Dan nanti masuk, kalau makan seperti itu masuk disunnahkan dia berwudu, hanya disunnahkan ya. Ada juga nanti riwayatnya ya, itu nanti dikaji oleh ulama kan, pada suatu keadaan setelah makan daging unta ya, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk berwudu. Nah, itu nanti disebutkan perintah anjurannya di situ hanya pada batas kesunahan, artinya tidak sampai membatalkan wudu. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Khusyuk ya. Maksudnya kadang-kadang kita berwudu itu buru-buru, sehingga kita akhirnya setelah berwudu kita nggak ingat pula lagi sudah teratur nggak, atau kita melihat orang itu sangat cepat sekali wudunya begitu sehingga kita melihatnya dulu nggak sampai segala macam. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, memang wudu ini
ya harusnya dengan tenang ya. Maka dengan lengkapi dengan zikir-zikir yang dibaca, maka insya Allah kalau diamalkan seperti itu kita tidak akan wudhu dalam tergesa-gesa, dalam terburu-buru. Ini biasa terburu-buru tergesa-gesa ini kan kadang ngejar takut masbuk ya kan. Wah, dia wudhu, waduh ini udah mulai sholat nih. Nah maka sebaiknya ya kita mempersiapkan diri ya. Kalau yang sebutkan tadi tidak dalam keadaan uzur misalnya ya kita sebaiknya selalu menjaga wudhu kita ya. Nah, jadi sebaiknya ya disitulah termasuk diantara kesempurnaan wudhu tersebut ya, adalah dengan wudhu dengan sebaik mungkin, tidak hanya rukun tapi sunnah-sunnahnya juga, dan kemudian berwudhu dengan tenang ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Demikian wallahu a'lam. Baik, barangkali itu pertemuan kita malam hari ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.